Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimatahu sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam ridho rahmat syafaat yang senantiasa kita melingkupi kepada semua aspek aktivitas rutinitas kita semuanya. Pada murojaah, mutolangah dan munadzarah hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisang asyara. Ngan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-15 dari sahabat Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, seorang yang beriman pada Allah dan mengimankan adanya hari akhir, maka orang tersebut sayogianya bicaralah yang baik. Apabila tidak bisa bicara yang baik, lebih baiknya adalah diam. Yang kedua kalinya, seseorang yang mengimankan pada Allah dan hari akhirnya, maka muliakanlah tetangganya. Yang ketiga, seseorang yang beriman, mengimankan pada Allah dan hari akhirnya, maka sebaiknya memuliakan tamu-tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, pada etika yang kayak gini, bersinggungan antara manusia, hablum minan nas, manusia dan sesamanya, yang mencerca kepada aktual yang lebih ke afirmasi yang sangat luas. Artinya iman adalah kepribadian dirinya dengan Allah, pada Allahnya, pada hari akhirnya, mengimankan pada Allah, terus aplikasikan ataupun haliyahkan, akwalkan, haliyah akwal, ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Aplikasikan dengan haliyahnya, perilaku memuliakan tetangganya serta memuliakan tamunya. Karena sama-sama ada hak dan ada kewajiban. Hak kita dan kewajiban kita. Haknya tetangga adalah kewajiban kita. Hak kita adalah kewajiban si tetangga. Kenapa belum saya? Itu Anda itu sudah hadir. Boleh. Kok mampu sate kok ya? Jajan sate ya kak? Silakan. Ada kebahagiaan dari Anda, ataupun ada yang Anda inginkan ataupun yang tidak ada inginkan. Urung diapa-apakan kok Anda itu sudah datang dan masuk. Itu apa artinya? Saya. Kamu. Saya. Ya kamu itu. Tersinggung. Nah, tersinggung itu kan bagi orang, kalau orang itu tersinggung dikarenakan ada sisi dalam dirinya yang disentuh ataupun diabang. Karena
pernyataan Anda itu menyentuh saya. Apa yang tersentuhnya? Sentuhnya adalah kalau sudah melihat, kalau sudah percaya sama itu harus bertutur kata yang tutur kata yang baik sendiri punya formasi, sedangkan punya saya tatanan. pekerjaan saya adalah bagaimana manusia ukur agar tidak bertutur kata dengan baik. Walaupun toh tidak baik ucapannya, yang penting formasinya tepat, menatanya itu sesuai. Ini enggak apa-apa. Baik di sini itu kamu yang tahu baik itu apa, jelek itu apa. Kalau akal baru tahu ini baik, ini jelek. Anda itu enggak berakal, kenapa harus mengatakan baik? Baik bagi manusia itu sendiri, tapi tidak baik bagi saya. Anda itu melihat baik ataupun tidak itu dari mananya? Cara membedakannya. Saya bisa membedakan antara manusia yang baik dan tidak. Enggak. Bisa dengan cahaya itu sendiri. Cahaya. Ya. Nah, iya, kan kayak gini saya gimana? Dengan cahaya itu sendiri orang itu bisa kelihatan baik menurut manusia, tapi menurut saya tidak. Dengan cahaya itu sendiri. Ya dapat itu artinya ya. Anda bisa membedakan mana yang baik dan jelek menurut Anda dalam kelihatan cahaya bau harumnya. Ya, cahaya dan bau harum yang dimana kami tidak bisa mendekat. Itu baik. Itu baik bagi mungkin yang bagi manusia. Tidak dibolehkan oleh Anda. Ya, tidak dibolehkan saya itu. Terus bertentangan dengan saya. Tatkala tak bertentangan dengan Anda, tatkala tak bertentangan, cahayakah? Tidak. Tidak bercahaya. Tidak. Baunya nyinyir seperti saya. Amis dan bau sate itu tadi loh. Bau sate. Artinya daging geseng. Ya, nyinyir amis itu. Itu kamu. Makanya kamu datang kok bau sate. Kan enak kita ngomong bau satenya. Kok daging bosok, daging gosong. Oh, iya ada saya dan mengeluarkan cahaya. Cahaya katanya enggak percaya. Mengeluarkan sinar yang kehitam-hitaman dan kemerahan. Itu yang bisa saya merasakan itu adalah baik bagi saya. Nah ya, beda cara membedakan baik dan tidaknya menurut Anda, bangsa Anda, dan menurut bangsa kami manusia. Satu jalan dengan saya. Kalau menurut manusia baik dan tidaknya adalah basis pola awalnya kayak gini. Saya mau cerita. Saya harus mendengarkan. Manusia itu punya sistem karena dipola. Dari masa di mana masa umur 7 tahun itu sudah berformasi, menata pengalaman awal, menata pengalaman kedua, menjadi berformat dan diformat masuk kepada apa itu? Kau ngerti orang tempat simpanan video itu namanya apa? Ya orang ngerti kan? Mulai diformat, diaudit lagi, format audit lah. Di mana yang menyakitkan, di mana yang menyenangkan, di mana yang lebih mengesankan. Di usia 7 tahun itu sudah mulai formasi 334, 992 itu sudah tercermatkan sehingga di usia 10 tahun, di usia 15 tahun kalau laki-laki itu sudah tahu ini tidak baik, ini dan baik. Jadi tidak melihat cahaya sih tidak melihat bau juga. Jadi manusia bisa merasakan dan melihat dan juga bisa ya seperti itu bahwa ini adalah baik, ini seperti itu manusia bisa menggolongkan tanpa melihat cahaya itu. Manusia bisa seperti itu. Bisa, ini baik dengan rasa itu sendiri bisa. Iya, karena dari umur 7 tahun sudah mulai informasi diformat. Beneran contoh kayak gini. Kalau di usia 7 tahun dia dalam penderitaan, dia dalam pembulian dan seterusnya, akhirnya dalam formasinya tertata. Tidak perlu Anda goda sendiri
mulut akan bicara kasar. Tidak perlu Anda. Jadi tidak perlu Anda sebenarnya. Ayo. Ya harus ada saya. Manusia itu harus ada saya. Tidak Harus. perlu. Dengerin makanya. Kita ke realisasi, realitanya. Si anak, si manusia. Tertata pembulian, pendoliman, teraniaya, dan lingkungannya yang sangat itu akan menata mindset-nya, pola dalamnya, strategis mulai muncul. Usia 10 tahun udah ada pembentukan pembelaan. Karena pengalaman kecil ini kayak gini, tidak perlu ada Anda itu sudah ngomongnya tidak baik. Halo, kamu kurang pengalaman. Enggak. Bingung kan? Kalau seperti itu berarti saya, itu kan pekerjaan saya. Kalau mau kasih itu pekerjaan saya. Tidak ada Anda itu tidak ada apa-apa. Tidak ada Anda. Kalau dari awal itu kita sekat, kita setar. Tetapi gara-gara setelan itu saya kan membisik ke orang-orang sekitar agar anak itu menjadi anak seperti itu. Kan bisikan saya. Berarti itu pekerjaan saya. Anda mau menghilangkan pekerjaan saya? Artinya kayak gini. Ya tidak. Anda itu sebagai manusia. Kita manusia ya. Bukan jiwa kita. Bukan jiwa kita manusia ya. Kita manusia. Mana ada manusia mau diperintah? Kalau tidak ada kepentingan. Saya mau diperintah karena saya punya kepentingan. Ayo tahu enggak? Nggak mau tahu. Makanya enggak ada kamu itu omongannya rakaruan. Karena apa? Manusia bisa ngomong apa baik. Ayo. Manusia bisa ngomong apa saja. Ribuan bahasa. Iya enggak? Ini menghina Coba. bangsa saya kalau seperti itu. Padahal kami itu membuat kekuatan, membuat satu perbuatan-perbuatan itu agar manusia berkata jelek, berkata apa itu adalah termasuk kekuatan kami juga. Kok Anda mengatakan tanpa kami pun manusia tidak bisa seperti itu? Itulah kebohongan. Loh, kebohongan apa itu? Pekerjaannya kebohongan. Manusia yang bohong tidak mau mengakui bangsa kami, jelas itu. Itulah kebohongan. Pengakuan yang berlandaskan bohong. Karena dari mulut kamu bilis sendiri sudah bohong. Pengakuan adalah bohong. Pengakuan saya. Pengakuan, semua pengakuan adalah bohong. Kamu tidak bakal nyangkut dengan poin-poin ini. Pengakuan dan mengakui adalah bohong. Ucapannya baik terus akhirnya pengakuan. Itu namanya tidak baik. Cahayanya apa? Cahayanya kelabu. Kelabu kan? Ya. Nah, ya baik yang ditata, baik yang tidak tertata. Ucapan yang baik yang memang sudah terkondisikan dari pelatihan, dari akal yang di situ itu akan merealita, memahami, mengeksplor, terus mendedikasi, akan membentuk ucapan tanpa itu. Nah, setelah nanti keilmuannya dah hidupnya ke dalam keriduan itu beda lagi. Kan ada kamu saja dah cukup. Tapi karena kamu adalah pengakuan, maka jadi ada kamu. Itu loh. Pengakuan memang saya ini ada. Aku ini saya ada, bangsa itu kami ada. Ya iya. Karena butuh pengakuan. Pengakuan adalah tidak ada sebenarnya, tapi dia ada. Pengakuan adalah bohong. Berarti kami memang pembohong. Sudah selesai. Iya, jadi ada Anda untuk satu kebohongan. Satu kebohongan. Akal ini sudah mencermati hal-hal yang kayak gitu. Kamu lah ya, Anda membohongi itu sementara sebenarnya iya kan? Iya. Iya.
Anda selesai, ya boleh. Nggak ada gunanya. Nggak ada. Nggak ada gunanya. Ya, jadi pertama kita itu ya bersama-sama kita itu belajar memformat diri lagi, mengekspresikan kok saya kayak gini, sehingga manusia ada genetik kayak gini. Bisakah kita itu menemukan jati diri untuk jadi diri sendiri? Karena man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di sini harus format lagi. Keridoan mulai muncul di usia-usia yang seperti ini. Melepaskan diri. Contoh, kita seringkali bismillahirrahmanirrahim wa biridwa'illahi ta'ala, dengan ridho Allah. Terus mindset yang selama ini kita itu menyimpan suatu yang tidak menyenangkan sehingga menjadi peran penting dalam kehidupan kita, membentuk perilaku, membentuk ucapan, membentuk tabiat, karakter. Karena mindsetnya itu kalau uang itu susah dicari, kalau jujur itu susah, kalau ridho itu susah, kalau sabar itu memang susah, kalau nerima kona'ah itu hal yang susah. Nah, kata susah itu sudah menjiwa. Terus sehingga jujur itu susah, benar. Ngucap apik itu susah. Itu sudah tertanam dari mindset kita. Dan mulai bertahun-tahun kita itu mendominasi, berdomisili dan mendominasi pada realita kita. Keseharian jujur angel, ucapan baik itu memang susah dan terkadang dan seterusnya. Maka pola awal adalah membersihkan dulu dengan ridho Allah. Anggap ridho Allah, masukkan dalam mindset kita. Ridho Allah adalah lautan keridhoan. Kenapa kita gambarkan lautan? Karena dikala kita itu di tengah-tengah lautan, tak bertepi dan tak berujung. Lepas, memang lepas. Ridho Allah adalah lautan yang sangat luas. Kita tenggelam dalam ridhoan Allah. Dalam ridho Allah, rasa kita itu mulai main. Kalau ridho Allah adalah lautan, lalu kita tenggelam dalam ridhonya. Enakan. Rubah mindset tersebut. Ternyata di dalam ridho Allah yang mulai kita atur naik turun, kok angel ya, biarkan nafas itu naik turun, karena kita lagi di tengah-tengah lautan ridho Allah. Biarkan kok susah, memang lagi ngerubah mindset yang dimana kata jujur itu susah, syukur itu susah, ikhlas apalagi susah, mudah terucap, susah. Kata susah yang sudah menjamur ataupun sudah di situ itu berkorosi, akhirnya meniang, menjamur dan sudah mengkorosi, sulit dibuang dan akan tambah sulit lagi kalau mengupayakan secara lahiriah, syar'iyah. Rasa kita mainkan, kita lagi di segara ridho, lautan ridho Allah. Tarik nafas, biarkan nafas dengan seadanya. Nikmat, mulai kita mengatur semuanya itu mudah, semuanya itu mudah, semuanya itu mudah. Ya boleh Anda masuk. Jangan belum rampung je. Oke. Gimana? Mudah. Susah. Anda senang dengan susah itu kan? Susahnya manusia saya senang. Enggak, artinya kan jujur itu susah. Syukur itu susah. Ikhlas itu susah nggak banget. Sabar itu susah banget. Yakin itu susah banget. Iya, susah.
Dan itu sudah tertanam kan. Ya. Makanya tadi itu teman kamu yang tolol itu. Anda jangan menghina teman-teman kami yang pandai-pandai, tolol manusia yang tolol. Kita manusia itu dari 7 tahun ya. Jangan membahas itu. Cara beda kita manusia mengatakan baik dan buruk itu dengan akal dan dijalankan dengan driver tertentu ke sana, terus sana, dan menyatakan ini salah, memang salah setelah di driver kan. Nah, Anda katanya melihat salah dan tidaknya dari cahaya dan baunya kan? Ya. Iya. Iya. Anda melihat mindset ataupun memoris hidup, memori manusia, iya, tidak bisa melihat. Ya, aku mau yang mengatakan manusia memang mengatakan syukur itu sulit. Sulit itulah, kata sulit itu yang sudah menempel. Bisa masuk melihat dalam kesulitan itu. Itu kalau kesulitan memang ada di dalam, tapi untuk memori ke dalam yang tunduk banget kepada itu tidak bisa. Itu bukan memoris namanya. Tapi kan dalam rangkaian itu, ya kan. Dan rangkaian itu yang masuk ke dalam sini. Saya tidak bisa kalau itu. Tapi kalau ada kata sulit, itu masuk saya. Jadi kata sulit itu ada dan Anda melihatnya lewat apa? Rasa sulit manusia terkadang kata sulit enggak move on itu lama banget. Jujur itu sulit dan tidak mau move on. Bingung kok. Itu bahasa remaja. Move on dari kata sulit. Sulit lah. Membuka kemudahan artinya. Buang sulit. Jangan dibuang. Artinya kita manusia buang sulitnya dirubah menjadi mudah. Maka saya berusaha, mungkin orang yang mau mempermudah, saya persulit. Kan seperti itu. Nah, sulitnya harus dibuang dulu. Sulit itu kan bagian saya. Ya kan? Dari awal udah kata kamu ngaku itu kan iya. Manusia tidak mau mengakuinya. Enggak. Harus mengakuinya. Enggak perlu diakui. Karena memang dibikin mudah. Mudah. Sulit. Saya. Ya mudah. Sulit. Sehingga sesuatu apa terkadang ya mudah-mudahan lah. Tapi kata-kata mudah-mudahan itu enggak move on untuk mengganti sulit yang sudah menempel.